Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, wabi muqaddimah murabbi hadhil madrasah diniyah Qur'aniyah panjenenganipun Gus Teguh ingkang kula ta'zimi, ingkang dipun mulyakaken Allah, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, para santri yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan Islam, iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kita terus berjuang agar di setiap amal kita memiliki keikhlasan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kebaikan kita. Kok nggak amin sih? Gitu dong. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal kebaikan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli syurga. Jamaah sekalian rahimakumullah, sungguh kehidupan di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya biqudratillah, semuanya atas takdir Allah. Termasuk malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini juga atas takdir Allah. Termasuk keterlambatan saya di majelis ini juga atas takdir Allah. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa takdir Allah atas kita itu yang terbaik bagi kita, meskipun kadang-kadang tidak kita sukai. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak bagi kita. Fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Saya pernah mengalami kejadian yang secara pribadi saya tidak suka, saya tidak senang, dan saya benci dengan kejadian itu. Saya pernah terlambat mendatangi satu acara majelis taklim kayak gini. Kurang lebih keterlambatan saya 1 jam. Waktu itu udah digegerin sama panitia. Panitia telepon, kan nggak enak digegeri panitia. Ya kayak iki. Ini gimana ini Pak Ustadz? Jamaahnya udah ngumpul semua, tinggal nunggu penjenengan. Ini udah ngumpul mulai dari tadi. Masya Allah. Saya terlambat 1 jam bukan karena kesalahan saya, gara-gara waktu itu sopir saya mencret.
Gara-gara sopir saya mencret, saya jadi terlambat 1 jam menghadiri acara majelis taklim. Saya ndak seneng dan marah sama sopir saya. Ini gara-gara kamu mencret, aku jadi terlambat kurang lebih 1 jam. Ngene iki dianggap aku sing nggak tepat waktu, dianggap aku sing lenyalenyi. Sopo sing ngongkon mencret? Tak gituin sopir saya ya plongo, gak wani ngomong, tapi mesti batin sing kepengin mencret ya sapa. Yang jelas saya nggak senang dengan peristiwa itu. Begitu sembuh dari mencretnya, tak getah, ayo berangkat, sekali lambat, cepet, pacu kendaraan 100 km per jam lebih. Mabur, saya itu sudah mikir keselamatan, terus jalan kayak gitu, gugup, saya tak gremengi aja, makanya mencret. Sesuk mangono sambel sing akeh meneh, mencret ngene iki, aku telat, tak gugup. Tapi ternyata begitu sampai di lokasi pengajian, subhanallah, pengajian majelis taklim itu diundur waktunya kurang lebih 1 jam. Persis keterlambatan saya. Kenapa? Karena 1 jam sebelum itu di jalan raya dekat lokasi pengajian itu ada kecelakaan beruntun. 5 mobil tubrukan, bres, gepeng semua. Andaikan saya nggak terlambat 1 jam, mungkin mobil saya termasuk salah satu dari yang gepeng itu. Begitu tahu peristiwa itu, sopir yang tadinya saya marahi langsung saya omongi, untung kamu mencret. Andaikan kamu nggak mencret, mungkin kita termasuk mobil yang gepeng itu. Tadi saya benci, tadi saya marah. Begitu tahu peristiwa itu, tak rangkul. Sesuk-sesuk mencret maneh ya. Ternyata mencret pun bisa menyelamatkan. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian menyukai dan mencintai sesuatu, padahal di dalam sesuatu yang kalian suka, yang kalian cintai itu dampaknya jelek bagi kalian. Banyak peristiwa seperti itu. Ada sih laki-laki itu yang ya maunya sih kepingin punya istri yang ayu, keboy, semlohai, adohai, imut, yahud, bahenol, menol, abape wangi, neng enom terus gak iso tuwa, ambek towo ayo. Karepe berhasil mendapatkan istri yang cantik, tapi ternyata mangane wakeh, turune betah, adek ngorok ngiler ngentutan sisan. Kadang ada perempuan yang kepinginnya punya suami yang gagah, ganteng, keren, trendy, berhasil dapat suami yang gagah, ganteng, keren, trendy, tapi mata keranjang. Kayak opo tiwasan ganteng, gentle, tapi sering KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dikit-dikit plok, tiwas ganteng, keren, tapi gak gablek duit. Kayak opo? Iki perlu penting dipikir, terutama kanggo ibu-ibu sing bojone elek. Ya, biar terhibur. Iki alasannya wong terlambat. Longge. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu tapi itu dampaknya jelek bagi kita. Yang jelas Bapak Ibu, likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu itu ada plus minusnya. Sisi positif ada negatifnya, sisi negatif ada positifnya. Maka lihat positifnya, lihat baiknya, jangan lihat negatifnya, jangan lihat jeleknya. Ibu sih kepingin punya suami yang komplit, ganteng, gagah, gede dukur, sogeh, adek kuat sampai gak iso leren. Saman lek gelek sing ngono ndek donya iki gak kira ketemu benjing ten swarga. Ten donya niku namanya laki-laki enggak lepas dari plus minus, dapat ininya enggak dapat itunya, dapat itunya enggak dapat ininya. Kadang dapat gantengnya, rupane ganteng tapi melarat. Gak tau ndek duit, dagang yo kliru. Nyusui 20.000 yo kliru 50.000. Ana sing sugih duwite akeh tapi yo kelire lorek-lorek. Wis ngono iku. Sama
Namanya laki-laki kepinginnya dapat istri yang komplit, tapi tentunya niki sing komplit mboten nonton. Namanya perempuan itu ada positifnya, ada negatifnya, dapat ininya enggak dapat itunya enggak dapat ininya. Kadang oleh ayune, rupane wayu, bodine apik tapi loro-loron, kering. Nyontekno terus, seminggu sontek ping 3. Pokoknya bolong kabeh. Nganti mlakune keh-keh ngono. Kakean coblosan. Ono sing ngapunten rupane gak ayu tapi sawehat. Oh, apa digotongi kabeh. Ngantek perabot omahku resik diusungi. Ada positifnya, ada negatifnya. Ngapunten, ono wajahe ayu tapi nek masak gak tahu tepak, adang sangit. Wis sayur kasinen, nyambel ya cemplang, gak tahu tepak. Ana sing wajahe elek rupane, tapi lek masak top markotop, maknyus jos gandos kotos-kotos ngantek. Maka lihat positifnya, jangan lihat negatifnya. Punya istri wajahnya cantik tapi nek nyambel gak enak, jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Atau sebaliknya, punya istri, wah, rupane ora ayu, elek, tapi lek nyambel jos, jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Nanti suami akan berkata, oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada wajahmu. Ada sing wadon, emang raiku cowek, tantem ulek-ulek sisan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, pun intermezzo. Keberadaan madrasah diniyah Qur'aniyah ini saya yakinnya mempunyai silsilah zahabiyah, mata rantai keemasan, karena muassisnya, pendirinya, gurunya, kiainya, masyayikhnya, salafus salih yang diikuti mempunyai intisab, nisbat keilmuan yang sambung kepada hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga memiliki khususiyah. Oleh Allah diberi khususiyah, diberi keistimewaan. Dan orang-orang yang meneruskan mata rantai perjuangan dari salafus salih yang keilmuannya intisab kepada Rasulullah pun akan digolongkan kepada orang-orang yang memiliki khususiyah, memiliki keistimewaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan untuk memperjuangkan itu tidak harus mondok dulu di pesantren sampai puluhan tahun, di pesantren sampai belasan tahun. Enggak jaminan kok yang mondok di pesantren puluhan tahun, belasan tahun, terus mempunyai ghirah yang kuat dalam memperjuangkan agama Allah. Belum tentu. Kadang mondok ning pesantren sawi mulai nang omah glimbang-glimbung kaya telo bongkeng. Lo yang tidak pernah di pesantren tapi belajar dan belajar agama, mempunyai ruhul jihad yang kuat, mempunyai semangat yang kuat untuk memperjuangkan agama Allah dengan gigih, dengan niat yang mantap, tekad yang kuat, berhasil kok. Makanya untuk berjuang di jalan Allah ndak kudu pinter. Kok meneng? Gak kudu fasih. Nabi Musa alaihi salam itu lesannya tidak fasih. Beliau apa ya, tata-tata. Kalau dalam bahasa gini, pelat. Ngertos pelat nggih? Pelat niku apa bahasa sini? Ya pokoknya macam-macam. Ada yang tidak bisa bilang R, ada yang tidak bisa bilang S, ada yang tidak bisa bilang T, itu pelo. Ya, laler, lare, rolas, main celok pager, melaku ngalor ya, laler, lare, rolas, main celok pager, melaku ngalor. Ana sing pelone S, sushi, susah, susure, susut. Ndak bisa bilang S. Ada yang ndak bisa bilang T, bilangnya itu T. Tuku, telo, tetet, lan.
Berarti tuku telot tetelan, tuku telot tetelan, tidak bisa seperti itu. Nabi Musa itu ya tetap ada. Karena waktu kecil kan dipangku sama Raja Fir'aun, laknatullah, mengaku sebagai Tuhan. Musa yang masih kecil itu nesu, dipatek janggute kayetno, kemudian seketika Raja Fir'aun kejelungup. Kejelungup itu bahasa Inggrisnya the losor. Marah besar ini Raja Fir'aun. Oh Tuhan kok sampai ndelosor. Ini kurang ajar ini anak. Tak bunuh saja ini anak. Mau dibunuh konangan sama Asia, istrinya Raja Fir'aun, permaisurinya Raja Fir'aun. Ngerpo-ngerpo, wahai kakanda, kira-kira aku dewe yo gak krungu jelas soalnya. Ini anak kan masih bayi, belum bisa membedakan mana baik mana buruk. Ini anak kan namanya saja anak-anak, jangan diambil hati. Enggak, ini anak tentu sudah bisa membedakan. Ini tidak karepnya sendiri. Nek gak karepe dewe tak pateni. Tapi nek ancen anak ini belum bisa membedakan, tak biarkan hidup. Tak kasih 2 makanan, tak suruh milih. 1 roti, 1 bara api. Kalau dia pilih roti berarti sudah bisa membedakan. Dia sengaja, tak bunuh dia. Tapi kalau dia pilih bara api, tak biarkan hidup. Namanya anak disuguhi bara api sama disuguhi roti. Tangane yo ketawe arep njukuk roti, ditampel sama malaikat Jibril. Jangan pegang itu, karena itu membahayakan nyawamu. Pes, ganti bara api diambil dimakan. Ya mulai saat itu Nabi Musa itu pelo. Nabi Musa itu lesannya ndak fasih, toh dijadikan rasul, termasuk ulul azmi. Maka kalau penjenengan membaca sholawat mahalul qiyam itu, ya muayyad, ya mumajjad, ya muayyad, wahai yang diberi takyid, diberi kekuatan. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah pasti diberi takyid, diberi kekuatan untuk bisa menata umat dan dani masyarakat yang sekarang lebih-lebih sedang berada dalam kebimbangan dan kebingungan mengenai ajaran Islam. Ada yang dikit-dikit demo, dikit-dikit demo, demonya pakai Islam lagi. Demo Allahu Akbar, Allahu Akbar, mobil dibakar. Nah, Allahu Akbar kok iso bakar mobil ini. Niki wong sing gak ngerti lek rumangsane maknane Allahu Akbar, yuk bakal mobil gitu. Kasihan polisinya dong, bingung. Allahu Akbar, mobil dibakar sak pirang-pirang. Polisi bingung, tapi yo gak kurang akal, padha Islame. Nyaut polisine, sami Allahu liman hamidah. Nah, wong-wong sing ningali niku nggih kompak, Robbana lakal hamdu. Subhanallah. Kan banyak tuh sering saya sampaikan, kadang aku dhewe yo gregeten. Nyapo sih demo atik nganggo ngono bareng. Demo yo demo ngono ae. BBM ojo diundake, wis ora usah katik turunkan BBM, jangan sampai naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar mbok ngedonke BBM iki lho. Halo. Allahu Akbar, sing teko lor, teko kidul subhanallah, sing teko wetan astagfirullah, teko kulon la ilaha illallah. Polisine susah, wong-wong arep demo apa ngajak tahlilan iki. Semprit diunekno prit Al-Fatihah wis ngono ae. Islam tuh ajarannya nggak kayak gitu. Ada yang dikit-dikit ngebom, katanya jihad. Subhanallah, kayak ngebom ngawur, masjid dibom, wihara, pura, gereja, tempat-tempat ibadah dibom, sekolahan dibom, gedung dibom, pasar dibom. Sing durung iki kari WC umum. Iki golek WC umum dibom sisan kira-kira akeh wong lara weteng kira-kira. Subhanallah. Habis salahnya mereka tuh nggak mau minta saran ke aku sih. Lo kok coba takon ten kula, tak omongi misale kok kadek ngomong, "Ustaz, saya minta izin mau ngebom orang-orang kafir laknatullah. Ini saya mau berjihad di jalan Allah." Umpama kok ana sing pamit ngono, tak omongi, bommu buangen.
mulya. Ramuten keluargamu, bojomu keloni. Didik sing apik anak-anakmu, dalanmu bener, matimu merem mlebu swarga. Tapi nek keluargamu gak bener, masih yo awakmu ning njaba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bojomu ning omah gak kramut, anakmu masalah pendidikan dan akhlaknya gak kaurus, matimu gak iso merem, ya merem kaya dakocan, ya melek ya merem. Lapo dhewe wangi nyempal awak, bom bunuh diri. Subhanallah. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena salah mengambil informasi, salah mendapatkan informasi tentang Islam, termasuk salah dalam memilih guru. Bahkan kaget ya, emang aku sengaja salah sendiri. Ngapain nggak pada dengerin kata-kata aku, malah pada terpesona memandang aku. Kadang-kadang mereka nggak punya guru, belajarnya dari buku yang kadang-kadang nggak jelas. Mungkin apa betul? Akhirnya ada semacam dikotomi pemahaman tentang Islam. Aku ngomong dikotomi nu ngerti ora? Susah ngomong wong gak cerdas iki. Maka jamaah sekalian, di sini pentingnya kita memilih guru fi syariah wa fit thariqah. Bukankah Rasulullah dalam menempuh perjalanan suci Isra wal Mi'raj itu didampingi oleh malaikat Jibril yang diutus oleh Allah sebagai pembimbing Rasulullah. Ketika terjadi muskilah dalam perjalanan itu, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Bukan berarti Rasulullah tidak tahu. Ini pelajaran bagi kita umatnya, agar kita nggak salah jalan, agar kita nggak sesat akidah dan pemahaman. Kita harus dibimbing oleh guru yang keilmuannya intisab, sambung ke hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dulur-dulur, para santri, jamaah sedaya ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Kalau guru-guru kita yang punya mata rantai sambung intisab keilmuannya sampai kepada Rasulullah ini, lesan mereka adalah merupakan mata rantai dari lesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas banyak yang dijadikan kekasih oleh Allah jadi waliullah. Kula niku lek ampun bahas waliullah niku mengkorok. Makanya lek wis bahas waliullah kula niku langsung percaya. Kalau memang itu waliullah, saya percaya. Nek wali kota engko dhisik. Saking percaya saya dengan waliullah itu, saya pernah dibujui sama konco saya. Kula niku nate dihapusi kalih kanca kula. Bro. Lek nyeluk ya bro ngono anjen. Nek ngene ndukur gunung iku ana wong tok. Kabare wali, Bro. Iku duwe kolah. Gak tahu diiseni wong, kebek terus kolah. Aku ya penasaran, tak unggahi. Begitu tak unggahi, diiseni santri-santrine. Apane sing top? Apane sing istimewa? Jare kolah gak tau diseni wong, diseni. Begitu tak tuto, weh, jarine gak diseni wong, diseni santri-santrine. Lah iya gak tau diseni wong tapi diseni banyu. Astagfirullahaladzim. Kenek 1-0 aku. Ayo gak kurang akal aku kok. Bales saya mbak tepak melaku-melaku tak jak main kok. Oi, nggo duit ta? Oh, wis mampir nang restoran iki. Enak mangan ndek kene iki, lek mangan ndek kene iku segoe gak tau dihitung. Aku yang ngono. Mangan segoe dihitung yang ngladeni wong mangan siji sedina suwengi gak cukup ngitung sego 1, 2, 3, 4. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kalau kita sudah mendapatkan guru yang kita thiqah, kita mantep, kita memang harus mantep, geondelan sing temenan karo guru iku ojo nganti ucul. Tapi dengan catatan jangan menafikan ulama-ulama yang lain. Jangan menganggap tiada ulama-ulama yang lain, apalagi meremehkan, kualat. Allah memberikan khususiyah, Allah memberikan tugas untuk i'la'i kalimatillah bukan hanya kepada satu kelompok. Banyak ulama yang ditugasi oleh Allah. Halo. Iya, oleh Kanjeng Nabi, ijenan mumpuni segalanya. Rasulullah saja yang mewarisi secara utuh, tidak ada yang mampu. Zaman Rasulullah saja sifat-sifatnya Rasulullah digendong sahabat papat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq gendong kesetiaan, kejujuran, lan temen dan kesabaran Rasulullah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab gendong ketegasan, keberanian, kekuatan dan keadilan dalam berprinsip dari Rasulullah. Utsman ibn Affan gendong kedermawanan dan syafaqahnya kepada umat, kasih sayang, welas asih kepada umat. Ali bin Abi Thalib gendong keberanian dan keilmuan Rasulullah. Ndak ono sing mampu gendong secara ijenan. Artinya kalau kita sudah gendolan kepada satu guru, maka kita harus menghargai ulama-ulama yang lain. Kita harus memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah meskipun kelihatannya kecil. Meskipun kelihatannya sepele, tapi itu berjuang di jalan Allah, jangan dianggap remeh, harus kita hargai. Wa tahsabuhum hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Engkau menyangka sesuatu itu rendah, remeh, hina, padahal bisa jadi di sisi Allah itu merupakan nilai yang sangat agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian, para santri rahimakumullah, kita jangan meremehkan yang kecil-kecil itu. Para pejuang agama yang dianggap kecil, nun sewu, ono ustad, kiai yang ngajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, jangan dianggap remeh. Ngajarnya kelihatannya sepele, alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u, a, i, u, ba fathah ba, ba kasra bi, mim fathah ma, ta kasra ti, ba, bi, mati, tak domatu, kaf domaku, ta fathah tahan, domahu, tuku, tahu. Kelihatannya sepele yang diajarin, kaf domaku, dal domatu, tak domatu, ra domaru, kudu, turu. Tapi ingat, andaikan tidak ada ustadz kiai yang mengajarkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, tidak ada orang yang bisa baca Al-Quran. Tidak ada orang yang bisa baca kitab kuning, kitab klasik, kitab gundul, kitab jembrok, kitab brewok, kitab bros. Nah, itu cikal bakalnya kan dari yang mengajari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Betul? Coba penjenengan bisa wudhu dengan benar, bisa sholat dengan benar. Siapa yang awal mulanya mengajari? Bisa wudhu diajari niatnya dulu waktu masih ngaji. Kecil-kecilan itu saya ngaji diulangi. Nawaitul wudhu aliro pengil hadasil aswari fardhonillahi ta'ala. Niat ingsun wudhu krana ngilangake hukume hadas cilik. Fardhu krana Allah Ta'ala. Itu yang mengajarkan kita. Maka saya paling tidak seneng kalau ada yang mengatakan ono kiai cili, ono kiai gede, ono kiai raksasa barang. Ono sing ngarani wah iki kiai desa. Lho nek ono kiai desa berarti ono kiai kutha. Engko ono kiai kecamatan, ono kiai kabupaten, ono kiai provinsi, ono kiai nasional, ono kiai internasional. Terus ke pisan kiai alam barzah. Jangan meremehkan yang kelihatannya kecil-kecil itu. Bukankah segala sesuatu yang besar itu dibangun dari hal-hal yang kecil dulu, betul? Barang sing gede iku asale mesti cilik dhisik. Bapak-bapak iki iso gede ngono ku asale ya cilik dhisik. Mengkeret terus mundak. Gede, mboten kok moro-moro gede ngoten.
Sing sak monten-monten ageng niku asale nggih cilik-cilik ngeten niki. Kok guyumu gak enak. Maka dalam kaidah sufiyah dikatakan wa kam mim masyhur bi barakatil mastur. Betapa banyak orang-orang yang masyhur, orang-orang yang tenar, populer, duduk pupune diler. Orang-orang yang terkenal, yang masyhur, mereka jadi terkenal, mereka jadi masyhur, itu karena barokahnya mastur, orang-orang kecil yang tidak kelihatan, karena jasanya orang-orang kecil yang tidak kelihatan. Nuwun sewu, Pak Jokowi isok dadi presiden, itu bukan karena Pak Jokowinya sendiri ijenan dadi presiden RI. Pret. Beliau presiden kita Pak Jokowi jadi presiden itu karena jasanya orang-orang kecil yang mencoblos, ya Pardi, Parman, ya Solikin, Jumadi, Kadir, Karminto, ya Supia, Sumiati, Sundari, Suminten, Sapurah, Rondiah, ngono iku. Coba wong cilik-cilik gak nyoblos, Sumiati gak nyoblos, Suminah gak nyoblos, Pardi gak nyoblos, Parman gak nyoblos, ora kira dadi presiden, gini apa badan? Jangan meremehkan orang kecil. Kadang wali kota dapat penghargaan Adipura Kencana karena kebersihan dan keindahan kota. Penghargaan resmi diberikan oleh presiden, diterimakan di Istana Negara karena kotanya indah dan bersih. Lah kota jadi indah dan bersih ku sing nyapu sapa? Wali kota nyapu dhewe, mbel. Sinten sing nyapu? Ya Juminten, Jumini tiang-tiang alit niku. Pemain sepak bola sehebat Cristiano Ronaldo, CR7, dapat golden ball, dapat sepatu emas, menjadi top skor. Itu ya karena jasanya yang kecil-kecil pendukungnya itu, dari center back, dari playmaker, jasanya itu. Cristiano Ronaldo ijen musuh lawan 11 orang, peok. Gini apa mboten? Wa kam mim masyhur bi barakatil mastur. Banyak orang-orang besar jadi besar karena jasanya yang kecil-kecil. Suami sukses di bidang usaha, sukses di bidang ekonomi, sukses dapat jabatan yang tinggi, itu karena jasanya yang mastur, yang tidak kelihatan. Siapa? Istri yang di rumah. Tanpa dukungan seorang istri, suami nonsen, tak mungkin bisa berhasil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten. Ui. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui betapa jasa dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha dalam perjuangan Rasulullah sehingga berhasil. Allahumma sholli ala Muhammad. Nate Kanjeng Nabi niku dijadikan jaminan, dijadikan sayembara oleh orang-orang kafir. Isi sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberi hadiah 200 ekor unta merah. Unta merah itu cara saiki unta yang paling bagus, paling mahal. Cara saiki fiction kurang apa ya? Ninja sembolah pokoknya 200 enggak ya dealer. Ya dealer. Nah wong sik urip nang di sayembara, sapa sing iso mateni Muhammad kei hadiah unta merah 200 ekor. Cara sampean gak yo gak iso turu. Golek perlindungan nang ndi, cari suaka hukum. Tapi Rasulullah biasa senyum. Sampai sahabat itu heran. Wahai Rasulullah, Anda dijadikan sayembara, terancam nyawanya akan dibunuh, tapi Anda tetap senyum, tidak nampak gurat-gurat kesedihan sama sekali.
Apa jawab Rasulullah? Aku iki janji istriku Khadijah masih berada di sampingku, setia mendampingiku. Ujian dan cobaan seberat apapun terasa ringan. Ngono. Bojo sampean yo ngono, Pak. Ketika suami di luar ada masalah, ada keruwetan, begitu masuk rumah, istri yang di rumah mampu mencairkan suasana, mampu mendinginkan. Suami dagang kok rugi. Mas, biasa Mas, namine wong dagang nggih enten untunge enten rugine. Sing sabar benjing lak wonten tempuhe. Bojo sampean yang ngono, Pak? Embel. Kadang wong lanang gurung teko nyambut nang ngarepe latar, ngarepe lawang, lambene diolor 10 cm. Cangkem rai bathuk ngelumpuk. Seorang ustadz mubalek bisa hebat itu ya karena dukungan istri yang di rumah. Tanpa dukungan istri, nggak usah pret. Saya pernah mengalami soalnya. Wah, aku tahu diweneni karo bojo. Tuamuk. Anggitmu nek ustaz terus gak tahu diamuk bojo. Ngono ya padha ae. Wes kepikiran gak enak kabeh. Begitu ceramah karepku ya cek menggaya sithik nggih pembukaan innal hamdalillah. Wis keliru innalillahi wa inna. Ya perkara eling iku mau. Jangan meremehkan perjuangan dari yang kelihatannya sepele, kelihatannya kecil. Mohon maaf banget. Sementara ini penghargaan kita kepada para pejuang agama yang dianggap kecil itu sangat kurang. Nyen ngapunten. Kita menghargai kepada ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ngajar anak-anak kita. A, bata, A, tu dua, ba, tu dua, ta, dan seterusnya itu sangat kurang. Halo. Embo syariah kadang yang nggak bayar, kemisan nggak bayar, padahal anak dididik kasih ilmu, dididik akhlak, ahli ibadah, ahli doa, itu manfaatnya untuk orang tua, tapi nggak bayar. Nun saya lihat gini madrasah diniyah mriki 1 bulan berapa syariahnya? Gratis. Wah, kebacut. Woi. Sembuh. Ya minimal lebaran lah. Bodoh. Bapak mikir ngomong nang sing wedok, Bu. Iki ustaz sing mulang anake dhewe iki tak tukokke klambi karo sarung sak kopiahe. Ya Pak apik sampean sing nukokke klambi sarung kopiah. Aku tak sing nukokke jajane Pak, tak tukokke roti karo tak tukokke kacang. Soale Pak Ustadku lek bodo tamune kathah, mangke roti kalih kacange kersane manfaat. Mestine rak ngono to. Mboten. Bodo kuwi sarung yo enggak, klambi enggak, kopiah enggak, roti enggak, kacang enggak. Malah nek bodo sowan kiai anak putu digawa ngentekke jajane kiyaine. Potonganmu barang yo ngono iku. Jangan meremehkan amal yang kelihatannya kecil. Tadi siang tuh saya sampaikan, banyak hal amal yang kelihatannya kecil dilakukan oleh orang kecil bisa jadi itu lebih manfaat, lebih berpahala daripada amal yang kelihatannya besar dilakukan oleh orang besar. Ono got mampet buntu, aliran air tersumbat menggenangi kampung diogok-ogok. Orang kecil yang ogok-ogok got, gak kira orang besar. Ini bisa jadi lebih bermanfaat, lebih besar pahalanya daripada amal yang kelihatannya besar dilakukan oleh orang besar. Bangun proyek jembatan, bangun proyek jalan raya ratusan kilometer, tapi ngentekke duite rakyat. Ayo kowe. Ngapunten, ketinggalan kadang sepele, melaku, ono paku, ono beling, ono carang di tengah dalan, singkirke, ya ono sepeda motor lewat, bannya bocor, kena sikil, isok tetanus. Ini bisa lebih bermanfaat, lebih besar pahalanya kadang-kadang daripada sing nganggo jubah kelengser lemah niate nyaponi larangan sisan.
Sorban dawane 100 meter ge tasbih sak klopo-klopo leh muter wer klotak wer klotak. Wiridane mantep-mantep pos Sulawesi wer klotak Sulawesi wer klotak katok ganti Susiati wer klotak Sumiati. Tapi ndak ikhlas. Ngoten lho. Jangan dikira kalau udah ustaz tukang ceramah gini mesti lebih bermanfaat, lebih berpahala daripada yang kroco-kroco. Halo bro. Belum tentu, kadang yang itu pahalanya jauh lebih besar. Yang ini, ya kalau intisyarul ilmi bener, golek ridhani Allah, ikhlas. Lah niatnya golek kok iso kompak ini. Berarti selama ini banyak yang negative thinking. Selama ini nganggep kayak gitu, dianggap kiai ustadz itu materialis gitu, kedonyan gitu. Cuman jangan gitu, jelek pikiranmu. Mbok anggap kiai iki lek karo duit nang moh ngono ta. Ya gelem. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil, termasuk amal yang kecil. Mohon maaf, kadang ada yang namanya gengsi. Mondoknya puluhan tahun, di pesantren puluhan tahun, begitu pulang di masyarakat suruh ngajar kitab yang kecil nggak mau. Wah, aku mondok puluhan tahun terus memulang kitab cawili. Gengsi. Sorry ya, isin malu, dalile al haya'u minal iman. Wong isin gak keduman. Nyapa mesti isin. Lah nek pancen masyarakat ku butuhe safinatun najah, wulangen safinatun najah. Ojo diwulangi ihya, mendem bro. Yo ngene. Masyarakat wayahe butuhe sulamut taufik itu ulangi Fathul Wahab, tele-tele. Akhirnya masyarakat nggak mau ngaji, menyalahkan masyarakat kene diajak ngaji, kan sing gelem. Bukan karena masyarakat yang nggak gelem ngaji, kamu yang menyuguhkan ilmu kepada masyarakat yang bukan ukurannya. Understand? Lah nek wadahe plastik sing diisekke ya kudune banyu, karet, ojo geni. Kita harus ngerti ukurannya masyarakat dong. Bagaimana karakternya masyarakat? Masyarakat itu model iwak, apa model wedhus, apa model mano? Nek model manuk yo kek ana pakan uler. Cek ngoceh. Masyarakatnya model manuk, kasih makanan uler, cek ngoceh. Aja kok manuk dilolos cagak listrik. Butuhe sik taklimul muta'allim diwuruki Fathul Bari. Malah iso Fathul Jarik. Halo. Loh kalau memang masyarakatnya model wedhus, sing dilolokke nggih kedahe suket. Ngono, aja ram-raman wesi. Kenapa sih kita mesti malu mengajar kitab yang kecil, malu melakukan hal-hal yang kecil? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang Simtud Durar itu ulama besar. Abahnya Habib Muhammad itu mufti di Makkah, top. Tapi beliau Al-Habib Ali mengajar kepada masyarakat itu kitab-kitab kecil, nahwu, jurumiyah. Halo. Pokoknya yang diajarkan itu kitab-kitab kecil. Sampai waktu itu ada seorang ulama besar yang mengenyek. Mengenyek itu ya mengenyek, mengece itu loh, mengece. Wah, jarene ulama gede muruk ngaji kitab cilik-cilik, ulama opo? Subhanallah, kontan malamnya. Ini yang si mengece ini ulama besar loh ini,
langsung dipanggil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngipi kepanggih kali Kanjeng Nabi, tindak lewat di depan rumahnya, dikejar itu Rasulullah, dicium, kemudian ditanya, ya Rasulullah, ila aina tetap? Rasulullah panjenengan badhe tindak pundi? Jawab Rasulullah, aku arep hadir ning majelis pengajiane Ali, melu ngaji jurumiyah. Subhanallah. Halo. Maka harus lihat kebutuhan umat. Ini umat itu model-model model-model iwak. Ya kudu dipancing nganggo pakan rupa cacing. Aja dipancing nganggo duit. Maka harus lihat kebutuhan umat. Ini umat itu model-model model-model iwak. Ya kudu dipancing nganggo pakan rupa cacing. Aja dipancing nganggo duit. Mancing iwak nganggo duit 100.000 dilinting ditaleni plung. Ya karo iwake dicedhaki tinggal nyengkre, cedhaki tinggal nyengkre. Mboten nyaut. Duit 10.000 tukane cacing oleh sak cepuk plung nyut oleh, plung nyut oleh, plung nyut oleh. Paham? Metenteng gak paham. Karena ikan lebih butuh cacing daripada duit. Yo nek sampean dikasih pilihan cacing karo duit, pilih potong amu. Apa ayo ukurane ya? Duit. Milih calon DPR yo milih sing ngekeki. Sakniki wani terang-terangan. Bukan visinya apa, misinya apa, karakternya bagaimana, perjuangannya bagaimana. Ukurannya ku NPWP, nomor piro, wani piro. Wis mbuh gak dunung aku mikir wong saiki. Maka yo. Maka yang nggak ikut bayari nggak usah cerewet. Maka jenengan kari mirengke umek kae. Maka dikatakan afdalul kalam ma qabila faydahul afham. Kalam yang paling afdal, ucapan yang paling utama, ucapan yang paling baik itu bukan ucapan yang banyak dalilnya. Ora kata-kata sing sithik-sithik metu dalile, sithik-sithik metu dalile, ngomong tolong kecap metu dalile kulecane. Ngomong tolong kecap meneh metu dalile qul sallallahu alaihi wasallam. Ngomong tolong kecap metu dalile qul ta'ala. Tolong kecap metu dalile qul sallallahu alaihi wasallam. Ngomong tolong kecap metu dalile qul ta'ala. Ndak yang terlalu banyak dalilnya sing diomongin duwe domblong kaya potonganmu. Malah gremeng karo kanca ngomong apa ya. Muka adang pengajian ceramah semangat. Bapak Ibu nggih napa nggih sing nyautin nggih napa? Duka. Afdalul kalam ma qabila faydahul afham. Ucapan yang paling baik itu yang mudah diterima oleh pemahaman. Maka pengajian di masyarakat yang namanya pengajian umum kayak gini itu ya harus disesuaikan dengan kebutuhan umat biar ndak sia-sia. Beda dengan kajian kitab yang di pesantren telaah itu serius. Pengajian umum kayak gini jangan disamakan dengan pengajian yang nggak pati umum. Pengajian umum kayak gini serius metenteng. Nah, sing budal ngaji omeng sing wis mambu-mambu kuburan niku. Nah, sing bangsane kroco-kroco gak berangkat, ora berangkat. Tapi nek dikemas yang kira-kira semua kalangan bisa menerima, mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Itu kan nanti coronya datang, begejilnya datang. Nah, lek coro begejil teko kari nutuki ndase siji-siji kan. Ini namanya metode. Maka para wali dulu dalam berdakwah sukses berhasil
Itu caranya sebelum ngislam ke Jawa, Jawa ke Islam riyen. Kersane gampil difahami masyarakat Jawa. Jadi sakderenge ngislam ke Jawa, Jawa ke Islam riyen. Paham mboten omongan kula? Sebelum mengislamkan Indonesia, mengindonesiakan Islam dulu. Apa yang menjadi hobi kesenangan dari masyarakat tidak ditentang, akan tetapi malah ditotkan. Ya, mengetotkan itu loh. Loh, contohnya, mbok kok gak di... Wong masyarakat kita itu senengannya sama kesenian wayang. Para wali ikut wayangan. Nanti dalam lakon-lakon pewayangan itu disisipi filosofi-filosofi agami, ajaran-ajaran Islam, dicerna. Kalih mbah-mbahe awak dhewe diangen-angen kok cocok kok gali kok cocok matuk gatuk diotak-atik matuk akhirnya masuk agama dirasuk Islam iman ihsan melebu mancep menep tetep mantep ngoyot cemokot. Gandengi yot kan kudu ot iku gak gampang goyah. Carane ngoten. Oh ngono. Lah masyarakat Jawa senengane gending-gending. Para wali dalam berdakwah mensyiarkan Islam pakai media gending. Maka banyak tercipta gending-gending karya para wali itu kayak ilir-ilir filosofi agami kan itu kapan-kapan tak terangke lek diundang meneh. Nah, yang kayak ilir-ilir, cublek-cublek suweng, turi-turi pote, seluku-seluku bathuk itu semua filosofi agami. Lah kersane masyarakat langkung remen, lah dibarengi zikir sholawatan digawe rengeng-rengeng ben seneng barengi khadruan sholawatan kowe ni wow ngeplaki terbang. Nuki sing gak seneng sakniki lho diloke nyapo sholawat nganggo ngeplaki terbang ku bid'ah iku syirik macam-macam. Santai bro, lek ana sing model ngono jawaban timbang ngeplaki ndasmu wis ngono ae lho. Sapi-api lho lare-lare niki kok pelampiasan daripada ngeplaki wong dike ngeplaki terbang sapi. Lambe timbangane ge misuh ge maca selawat gawe zikir ngono lho. Hidangane Gusti Allah ku macem-macem lek jenengan mboten remen meneng. Ora usah gambleh. Aku entuk kata-kata gambleh ya awan mau kok lagi. Ngene duran ngono, asline ya ora ngerti. Jan greget kayak kok subhanallah. Jadi seperti itu. Lihat kebutuhan masyarakat. Ucapan yang paling baik yang mudah diterima oleh pemahaman. Berikan pemahaman yang benar, dan ini menjadi tugas ulama. Mohon maaf karena didakwakan al ulama qalbul ummah. Ulama iku atine masyarakat. Andaikan organ tubuh kita itu yang paling vital, paling dominan dan menentukan baik dan buruknya seluruh jawarih organ tubuh kita itu adalah hati. Kalau hatinya baik, maka seluruh organ tubuh menjadi baik. Mata melihat yang baik, lihat tulisan Al-Quran, lihat ayat-ayat Allah, bukan lihat wong adus. Telinga mendengarkan kebaikan, mendengarkan kebenaran, bukan malah mendengar kebatilan. Karena hatinya baik. Kalau hati baik, tangan bekerja dengan baik. Tidak melakukan kezaliman, ora dige cengkiling, ora dige jotosan, ora dige tawuran, tapi pakai yang manfaat, menolong sesama, membantu yang lemah, sedekah, mengajak damai, ketemu ustadz, gerakkan tangan itu, assalamualaikum ustadz, deket, ajak berjabat tangan, dapat berkah, dosanya hilang. Engkau tangannya digerakkan meneh ngampir ke katuran binara ustadz, bagus itu. Karena hatinya baik, maka gerakan tangan menjadi baik. Ustadz lungguh nyugui, ngaturi, monggo diunjuk, terus diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang karena hatinya baik, gerakan tangan pun menjadi baik. Ustadz kondur, tangannya digerakkan lagi, nyangoni lah ngono. Orang kaya potonganmu. Kiai teko tangan disaut, dicaucupi, diwolak-walik, alus ora ono apa-apane.
Nah, dalam elemen masyarakat, hati yang menentukan baik dan tidaknya jawarih itu adalah ulama. Kalau ulamanya baik, umatnya pun akan menjadi baik. Lah nek ulama yang mboten apik nggih umate, saniki ada katanya ulama menghalalkan daging anjing. Wis ora usah nyebut. Nah terus umatnya nanti kayak gimana? Halo. Embo. Umat harus diarahkan kepada yang benar, jalannya yang lurus, syiratal mustaqim. Kalau jalan itu lurus, pasti cepat sampai tujuan, karena jalannya lurus, tidak belok, ora menggo, ora selintut, cepat sampai ke tujuan. Halo. Maka kalau saya dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat, itu cuma butuh waktu 1 jam 10 menit. Tapi lek naik bus 18 jam. Kenapa pesawat kok lebih cepat? Mungkin zaman pikirannya ya jelas karena mesinnya canggih, kecepatannya lebih maksimal. Oke, itu juga tidak salah. Tapi ada faktor lain yang lebih menentukan, karena pesawat itu jalannya lurus. Coba pesawat sing cowopet iku kok mlaku ning daratan menggok belak-belok. Ning Surabaya Jakarta ya iso 10 jam, iso 15 jam. Lek ning ndukur kan lurus, gak ono tikungan, gak ono pertelon, gak ono perempatan. Gak ono bangjo. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka orang yang menempuh jalan yang lurus itu cepat sampai kepada tujuan, cepat sampai kepada ridane Gusti Allah. Salah wis cepet tekan tujuan, cepet nyampe ridane Gusti Allah, diberi fasilitas-fasilitas yang nikmat yang tidak diberikan kepada orang yang tidak menempuh jalan yang lurus. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh nggih gambaran niku wau, pesawat jalannya lurus, bis atau angkutan kota, angkutan umum belak-belok, fasilitasnya jelas lebih enak yang lurus. Pesawat jalannya lurus, fasilitas yang diberikan nikmat, tiketnya api, bus krek. Uy, wah nembeten bandara mawon wis nyenengke, bandarane bersih, kondisine nggih sekeco, semuanya serba baik, nganti tekan WC-ne iki lho apik. Kadung mlebu aras-arasan metu. Gah metu, ambune wangi. Ora bayar sisan. Mencoba nunggone terminal. Cur 2000. Cur 2000, cur 1000, cur 6000. Lah nek tepak anyang-anyangen. Gak ambune WC-ne pesing sisan. Jenengan kepanggih tiyang ten gene terminal ngoten mesti ketemu tuk ngono. Selamat pagi, ramah. Wong yo resik-resik, bening-bening. Tatapan dek, ya, maaf ya, mat siang, dari mana? Oh enak, coba neng terminal, tatapan dek, napa nantang. Kadang dilirik sama orang-orang, napa lirak-lirik, culek matamu. Halo, lagi napa mboten? Mangke lek ampun minggat ten gene pesawat, subhanallah pelayanannya luar biasa. Pramugarine wih ramah, ke mulus. Kek kulite yo halus. Mboten wonten sing patheken, mboten wonten. Gek bodine sae, ramah, mengsem, terus melayani dengan senyum terus. Dadi modele kaya pipine dicancang kawat. Gek rata-rata ayu. Lambene merah delima. Mripate kaya anggur. Pipine kaya apel Australia. Wis pokoke raine pasar buah lah. Pelayanane apik. Gek coba tenggene bis kadang-kadang konduktor getak-getak ngoten niku. Kula nate
Pas nite tak ceritani pesawatnya sampean tahu numpak pesawat. Bro, urip sepisane ra tau roh pramugari. Sembo. Nate kula pas niku bareng lungguh kursi sanding kula niku wonten lare alit, ada anak-anak pakai pampers, bocor, pipis, bocor. Ini pampers iku lho bocor, pipis kocor-kocor. Subhanallah, pramugarinya mendekati dengan ramah, senyum. Adik manis, pipis ya, dilapi. Coba numpak bis, kondektur lak ngamuk-ngamuk. Kowe anak gak entos ngeramut. Maka ketika kita menempuh jalan yang lurus, pasti fasilitas yang diberikan oleh Allah luar biasa. Mesti sama tak bantah, tapi kan mahal. Tiketnya kan mahal. Nek sampean bantah ngono, aku ya iso bantah, tapi kan enak. Ya namanya enak itu pasti lebih mahal daripada yang enggak enak. Kue aja yang enak lebih mahal daripada yang enggak enak. Woi, telo karo keju larang di. Manjen mentalmu mental telo. Untuk mendapatkan kenikmatan itu memang mahal. Tiketnya harus dibeli dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Tiketnya harus dibeli dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tiketnya harus dibeli dengan mengekang hawa nafsu. Yo enak fasilitasnya yo luwih cepet, makanya mahal. Sepeda motor cepet karo lambat. Yo mahalan sing cepet. Nggih napa mboten? Hoi. Ono sepeda motor loro, siji iki regane piro iki? Wah, iki 45 juta. Sing iki mek 4,5 juta. Lho kok seje? Oh, iki cepet, makane 45 juta. Sing iki 4,5 juta. Gak cepet iki. Sing iki 45 juta kapan gasnya ditarik pol. Weng kaya Valentino Rossi, kaya Marc Marquez. Lah sing 4,5 juta kapan gasnya dipolno, mlakune malah mundur. Loh namanya enak yang mesti lebih mahal toh. Maka penjenengan kalau kepingin di surga dapat fasilitas-fasilitas yang enak, belinya juga mahal. Woi. Di dunia ini mana sih ada yang gratis? Kauno surga pun harus dibeli, belinya sekarang, nikmatinya besok. Surga itu kan ada fasilitas yang luar biasa. Ingat, bukankah kita semua akan menuju ke sana? Kok gak amin sih? Telat. Benjeng mlebune swarga ya telat ngono iku. Kita semuanya akan ke akhirat. Kita semuanya akan menuju ke sana dan di akhirat itu gelap. Kita butuh sinar, kita butuh penerangan. Apa itu penerangannya? Wassadaqah nurun yaumil qiyamah. Sedekah itu menjadi cahaya yang menyinari pada hari kiamat. Berapa terang itu sinarnya? Ya tergantung berapa besar sedekahnya. Pesantren dibangun, ini madrasah mau dijadikan pondok pesantren. Saya nyumbang, misalnya ada yang gitu, aku nyumbangnya 1 miliar. Ini iso dari lampu merkuri 1 miliar tuh. Kulo 100 juta neon. Kulo nyumbangnya 10 juta petromak. Kulo nderek nyumbang 1 juta lampu templok. Aku lo nyumbangnya 100.000 lilin. Kena angin jut. No. Kulo 10.000 kulo. Pentile korek. Kulo namung 500 silite konang. Lep. Surga itu mahal, banyak fasilitas yang disediakan oleh Allah. Ada istana yang megah, mewah, indah, mahal. Wong ning donya lho nginep hotel bintang 5. Suwengi iso tekan 5 juta, 4 juta. Iki kowe butuh pelayan sik celuk-celuk, sik panggil-panggil. Nek swarga to sak butuhe teko. Sate glodak. Soto glodak.
Mbok tuku pira? 1000. Swargane mbahmu. Di sana ada sungai dari khamar, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, tinggal nyiduk menikmati, seger 1000. Oleh dulit tak. Ada bidadari yang cantiknya luar biasa, gak kaya ngono-ngono iku. Butek-butek. Boten sayang. Tak loke ayu malah gak sedeng kerudunge. Mahal bidadari dituku 1000 oleh nginceng tok. Masya Allah. Maka ini menjadi tugas para santri sebagai penerus nyumbang piro estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meneruskan ilahi kalimatillah ini agar umat itu beragama dengan benar dan beragama di mana-mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena mohon maaf akhir-akhir ini muncul fenomena umat itu hanya beragama pada waktu-waktu tertentu, beragama hanya di tempat-tempat tertentu saja. Halo, gak pati dikatekke. Maka madrasah diniyah termasuk masjid, pesantren, majelis taklim, majelis mujahadah itu adalah merupakan laboratorium rohani, tempat pembangunan karakter umat. Antara umat dengan masjid, dengan pesantren, dengan majelis taklim itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat ikan dengan air. Iwak sing apik, seger, slamet, awet uripe iku iwak sing betah manggon ten jerone banyu. Ana iwak kok wis ora kerasan manggon ten jerone banyu iku tandane iwak arep modar. Maka kalau umat kok malah menjauh dari masjid, menjauh dari pesantren, menjauh dari madrasah diniyah, menjauh dari majelis taklim, itu berarti umat itu hatinya mati. Kalau hatinya sudah mati tapi jasadnya kok masih hidup, itu namanya bangkai jalan-jalan. Batang melaku. Sekarang memang muncul fenomena umat itu beragama hanya di tempat-tempat tertentu. Di lain tempat agamanya udah hilang. Di masjid Islam, di luar masjid hilang Islamnya. Nek masjid Islam. Salat iso khusyuk fasih. Allahu akbar. Lek maca ya muslim syaitan bismillahirrahmanirrahim walaupun sudah salat sujudnya lama, nyongsop sujud jungkel 30 menit tuh gak diangkat-angkat keturun. Nek salat Allahu akbar metu teko masjid nyolong sandal. Di masjid beragama, di masjid Islam, lek zikir medeni wong illallah nganti tasbih merotoli illallah di luar duwe utang gak nyaur. Nang pasar yang ngutil. Subhanallah. Kan banyak fenomena seperti itu. Halo. Ketika di pengajian nampak beribadah, tapi di luar orang genah. Sing wedok-wedok kadang di majelis taklim pengajian ngene iki ketok salihah. Bareng dek njaba kakean pola.
kakean tingkah, skrodong dilepas, sembarang dilepas. Apa maneh lek tangi turu isu-isu ora langsung berangkat jamaah di masjid di musola salat subuh ndak. Senam dalitul mamerke bokong tuli belenek kok. Lah wis senam mesti pakaiane orang gendah. Mesti niku nganggo kaos melevet ngafret full press body. Itu bahasa Jepangnya the peteng pecotot. Niku sing garake wong lanang kemput yo nyawang ngono iku. Mengganggu stabilitas keimanan nasional. Makanya saya itu jujur kalau lihat perempuan yang pakai pakaian kayak gitu secantik apapun dia, saya tuh seneng. Yo seneng nasihatin, seneng ngelengke, ngemotke, itu ladang untuk berjihad. Dielengke kayak muga-muga berubah nutup aurat ngono. Mboten kenging nggih didongake to. Ya Allah, berikan hidayahmu agar berubah dengan pakaian yang nutup aurat. Dongake ngono saya puancet wae ya donga pamungkas. Ya Allah Gusti, wong wadon sing pakaiane kados ngoten niku mugi-mugi dicoloti kirek. Langsung dikeroket ngono wis entek daripada mengganggu stabilitas nasional, mengganggu stabilitas keimanan kan itu menguji keimanan. Bukankah ujian keimanan laki-laki sama perempuan itu kadang-kadang berbeda? Mohon maaf, perempuan tuh sering diuji keimanannya di saat laki-laki tidak punya apa-apa, tapi laki-laki sering diuji keimanannya di saat perempuan tidak pakai apa-apa. Ada fenomena semacam itu. Di majelis mujahadah zikir, di luar yo kentir. Nang masjid wiridan nang jopo gendaan. Wong teko. Sing ndi? Ya Allah, ya Karim. Jadi ada fenomena seperti itu. Umat itu hanya beragama di tempat-tempat tertentu, di tempat yang lain agamanya ditinggal. Makanya kita kan sudah pernah diingatkan sama almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. Tak gendong nyauto tak gendong. Itu kan pelajaran toh. Agama itu harus digendong kemana-mana. Di masjid tak gendong, di rumah agama ya kudu tak gendong, di pasar agamane ya kudu tak gendong, di tempat kerja agamane ya kudu tak gendong, ijenan dhewean agamane kudu tak gendong, kumpul wong akeh agama ya tetep kudu tak gendong. Agama mana-mana enak toh, mantep toh, mendut-mendut toh. Nah, maka laboratorium rohaninya ya masjid, majelis taklim, madrasah diniyah ini harus betul-betul didukung. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Oh, kok saya suwe terus ket mau saya suwe ket mau saya suwe. Ngrasake. Bantah terus. Agar terjadi perbaikan dan perbaikan untuk meraih kebaikan. Mugi-mugi sing kula aturke wonten manfaate. Tasih kurang. Yang kedua, lek kepengin berkah selamat dunya akhirate ilmu. Rungokke. Mungkin nenggone majelis ilmu gak apa-apa tak imbui. Iki imbuhe iki. Imbuhe jengkel aku ngaji dijaluk imbuh barang. Imbuhe iki. Ilmu apa-apa pelajarana. Wong iku nek akeh ilmune enak uripe, golek duit barang ya enak. Hidup di zaman seperti ini ijazah penting. Gelar titel sarjana penting. Jadikan anak-anakmu bertitel bersarjana. Apa kono SPD sibuk mulai dhewe. SAG sarjana alam gaib, sarjana agak gimana, sarjana angel gawean, sarjana angel garo sakarepmu. Tapi ingat ada yang jauh lebih penting daripada ijazah, daripada titel, daripada gelar. Apa? Skill. Napa, Bu? Kikil. Iku lak departemen perbadokan meneh. Skill itu keahlian.
Kalau bisa harus punya skill, punya keahlian. Jangan hanya mengandalkan ijazah, jangan hanya mengandalkan titel, gelar, tapi harus punya keahlian. Uang niku lek duwe skill, duwe keahlian, uripe enak, mulya, golek duit barang gampang tak kandhani. Keahlian ilmu nang isone menggawe tahu tek to. Macet, yo nyenyek tahumu yo. Ilmu mereman macul, gak ono sing ngongkon, krokotono pacule. Lek iso ya apa-apa dipelajari, sembarang iso ngono lho. Dadi urip niku enak, golek duit barang enak, soalnya duwe skill, duwe keahlian. Kiai niku nang ahli ceramah, ahli pidato. Kapan ceramah dirungokke kok cocok gathuk mantuk-mantuk enak. Ya luaris. Duitnya yang lancar, golek duit yo gampang, soalnya duwe cetakan duit sing aman gak kira ditangkep polisi. Cetakane nang ngisor irung. Iso nyetak duit tapi gak ketangkep polisi, aman. Assalamualaikum kelotak metu. Hadirin hadirat kelotak dadi. Bapak-bapak, ibu-ibu kelotak. Ngono. Maca Quran niku lek duwe keahlian, qari punya keahlian. Bacanya fasih, tajwidnya bener, tartil. Goyahnya enak. Ya lebaris, kabeh-kabeh ngundang. Maca Quran kon munggah ndek panggung ngejer-ngejer sak sarung-sarunge. Sopo sing ngarep ngundang wong ngejer-ngejer? Saya nyekel mic, oh bilu. Malah tukang sound system itu dibisiki panitia, soundmu dipateni. Nyapa, ngomong durung jeblos. Ini kok korek ngejer sak sarung-sarunge. Tukang ini loh kapan duwe keahlian. Kalendere padha karo kiai, lingkaran bunderan kabeh. Lewaris. Makanya anak itu harus begitu. Kita mengarahkan dan kita harus teliti kepada anak kita. Mbah gak digatekke yo. Didik, dibina, diarahkan, tapi jangan terlalu memaksakan. Lihat bakatnya, lihat keahliannya, arahkan. Artinya begini, tidak boleh memaksakan ganda. Bukan berarti kalau bapak tentara, anak harus jadi tentara. Lihat dulu ada potensi ndak, bakat ndak. Anak miyayat kuru mlaku ndek ngarepe kipas angin ning goleng kok. Ketok getih jire leboke tentara, krungu tembak dor ngeblak. Ya ibarat tadi yang saya sampaikan, ono iwak, ono jaran, ono manuk. Bakatnya kan beda-beda. Nek iwak bakate nglangi, ya ajari dia berenang biar canggih, berenangnya pinter. Kalau kuda bakatnya lari, ajari dia berlari, kenceng larinya, juara. Burung bakatnya terbang, ajari terbang, jangan salah pasang. Iwak bakatnya melangi, diajari mabur. Dadi Indosiar. Pletik gedabok, pletik gedabok, pletik gedabok. Ya kayak tadi, anak dipaksa kon dadi dokter, ujian matematika oleh biji telu. Fakultas kedokteran ndi sing gelem nrimo? Paham napa mboten? Kalau kuda bakatnya dia berlari, ajari dia berlari, ojo diwur ing langi, kelelep, Bro. Manuk, ngertos manuk, Bu? Bakatnya mabur ya diwuri mabur, ojo diwuri melayu, keserimpung ambek suwiwine kok. Maka kalau orang tua dulu ya, lihat bakatnya anak itu subhanallah. Anak umur 7 sasi, 8 sasi, waya mudun lemah, didukke lemah, kok dikurungi ndek jero diparingi dolenan reno-reno. Endi sing dicekal-cekel gawe dolenan wae iku bakate. Anak ning jero kurungan sedikit dolenan dom bola. Sekolahno jurusan perdondoman. Iki penjahit iki konveksi iso di pabrik tekstil. Mana dolenane palu, tutuk-tutuk dok. Sekolahno jurusan perpaluan. Ki tukang ki, wah iki insinyur iki, minimal pemborong. Sing digedolanan tembak-tembakan, polisi, tentara, paling ndak komandan Hansip. Dolenane suntik-suntikan, nah dokter. Wah, anak sing digedolanan linggis, gawat iki maling iki rasane iki. Orang tua dulu tuh seperti itu, zaman dua anak senengane nyebul, meneng-meneng bu, sekolah no jurusan persuwuan. Kira-kira ababe anakmu mandi. Pan gak ada anak kira belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ajarkan, kursuskan dia qari.
Ngono. Anak meneng-meneng belajar pidato, pojokane omah mboten enten sinten-sinten. Wijenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman rungokno karo diwasi, aja sampe konangan. Pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur, karena syukur tidak bisa memanjat sendiri. Umpamane sekolah no jurusan perpidatuan. Pinter pidato laris sampeyan sing seger, setorane lancar. Loh, sampean kok ngono to? Saking pentingnya ilmu itu loh, sampai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah itu bunyinya Iqra, bacalah. Ini kan ayat ilmu, bacalah, wocon. Napa sing kudu diwaca? Ayate Gusti Allah. Ayate Gusti Allah niku napa? Wonten ayat kitabiah, wonten ayat kauniyah. Wonten ayat yang tersurat, wonten ayat yang tersirat. Ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Ayat kitabiah Al-Qur'an. Ayat kauniyah jagat raya semesta. Niki sedaya kedah dipun waca, tapi nggih tetep dalam ketentuan bismi rabbik. Leh moco kedah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apa? Ilmu pengetahuan mpun ngantos dipisahke saking nilai-nilai keimanan. Ada balance, ada keseimbangan antara intelektual dengan spiritual. Mangke lek namung Iqra mawon tidak diimbangi dengan bismi rabbik, dadi wong pinter tapi mboten bener. Ujian fikih entuk nilai 9, tapi sholat subuh ya jam 9. Sebaliknya bismi rabbik mboten didukung kalih Iqra, bisa jadi bener tapi ora pinter. Sholat subuh bener waktune jam 5, tapi sholatnya 5 rakaat. Sing paling payah niku nek Iqra-nya enggak, bismi rabbiknya juga enggak, manusia paling nyenyek di dunia. Karena omonganku kasar gak diundang meneh ning kene gak susah aku. Golek panggonan liyane. Apa donya ombo ae kok. Loh, kan sakniki kata to kene ne pinter jenius, tapi kene ne bodoh. Intelektualnya oke, tapi spiritualnya nol besar. Durung oleh posisi, wih ndak karu-karuan, kritis, tajam, analisa, pemikiran, lantang suaranya. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Begitu dapat jabatan, impoten. Iso lolak bodoh nih no modelnya. Malah bikin KPN, koalisi penghancur negeri. Makanya ngapunten nggih, ngapunten banget. Kula pesen jenengan lek ningali elit-elit kita, pejabat-pejabat kita yang lagi geger, yang lagi kesro, ruwet, mboten usah nderek-nderek nggih. Kalau lagi lihat para elit yang bertengkar, gegeran, pesan saya, jadilah penonton yang baik. Wayah tepuk tangan, melu tepuk tangan. Wis ngono ae. Nyantai ae. Nggih. Nggih. Wah kono golengke meja, sampean golengke bojo. Nyapa melu petentengan. Wong namine sing elit menika nggih. Sampeyan tingali awan kuweger petentengan ndak karuan. Bengine KMB kumpulan mangan bareng. Nyapa sing ngisor kene kuweger lembelane wiritan ayat kursi sampai antem-anteman kursi. Sing ndukur empuk-empukan lungguh ning kursi. Nyapa? Woi. Santai mawon, didongake mawon nggih. Mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Sing dereng sae dibenahi dening Gusti
Allah. NKRI harga mati, mudah-mudahan tetap dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perekonomian semakin membaik. Cinta tanah air itu wajib bagi kita. Agama agemeng aji dipun lampahi, insyaallah ke depan Indonesia semakin barokah. Wes imbuhe. Mah ket mau kok imbuh terus. Difilter Bapak Ibu sing kula omongke niku sing sae manfaat pun pundhut pun amalke, sing kirang sae niku wis anggap angin lalu. Sami kalih dahar nongko, dahar duren niku eco tapi pun di dahar sak kulit-kulite. Nggih dipundhut sing kenging dipun dahar, isine kulite sing kirne. Ngoten niku ngaji nggih ngoten niku kudu diramesi nggih. Nggih leres niku insyaallah pituduhe Allah lewat tutuke Anwar Zahid. Wonten lepat, wonten khilaf jelas keranten niku bodhone kula, keterbatasan kula. Kepada semua pihak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaah, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Jahin Nabi rahmah syafi'il ummah. وبنية الدعاء القبول إجابة السؤال حصول الآمال والمأمول بجاه سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على من نوينا وعلى من نووا بسلفنا الصالحون بسر الأسرار بأسرار سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا وقوما وجماعتنا من حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر وأهل التقوى وأهل الإخلاص وأهل الاستقامة وأهل الإيمان وأهل الخير والصلاح في الدارين ولا تجعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل هذه المدرسة قرآنية معمورة مع عبادك الصالحين معمورة مع عبادك المؤمنين معمورة مع عبادك المخلصين معمورة مع عبادك المتقين. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا هب